Kita sejak dulu sebenarnya LMND itu agak kurang menarik dengan isu korupsi. Oh ya? Menarik Sejak dulu. kawan-kawan. Dan kita selalu melihat bahwa salah satu problem mendasar dari Republik ini adalah soal sistem neoliberalisme itu, Neoliberalisme dan kapitalisme liberal. itu yang selalu kita gencari. Ya, Dulu kita bicara itu pasti mempersoalkan sistem secara struktural, dan korupsi itu kan hanya bagian dari kecil dari sistem itu. ya. Tapi apakah RUU atau undang-undang perampasan aset ini menjadi solusi? Menurut nggak terlalu signifikan. Salam pergerakan. Rekan-rekan aktivis dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam sebuah tayangan podcast yang diselenggarakan oleh Energi Juang News. Tayangan podcast kita ini khusus mengulas mengenai pergerakan mahasiswa dan kontribusinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya, seorang pemimpin atau ketua umum dari sebuah organisasi mahasiswa yang juga sudah malang melintang dalam dunia pergerakan mahasiswa di negeri ini. Ya, beliau adalah Bung Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Bukan begitu, Bung? Cocok. Oh, Cocok. siap. Jadi, sedikit informasi. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND ini adalah organisasi yang sudah berdiri puluhan tahun ya, Bung ya? Puluhan, 26 tahun. Ya, dan kalau tidak salah di awal era reformasi mereka memulai pergerakannya dan memang fokus pada advokasi kerakyatan dan juga bagaimana bisa berpolitik secara lebih idealis di kampus dan juga bagaimana politik ideologis itu bisa dibumikan di negeri ini. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita ingin membahas secara mendetail dengan Bung Asrul, ya, yang merepresentasikan LMND tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar tentang RUU ini, ya, dalam konteks ya pemberantasan korupsi ya Bung Asrul ya. RUU ini banyak menjadi trending topik yang katanya bisa menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. Seperti itulah kira-kira, Bu. Nah, kita akan mengulas secara mendalam hal ini dengan Bung Asrul. Tapi Bung, jadi untuk awal perbincangan kita, sebelum kita mengulas lebih dalam lagi mengenai RUU pemberantasan aset ini ya, saya dan mungkin juga rekan-rekan aktivis di seluruh Indonesia itu ingin lebih tahu lagi nih mengenai LMND, especially mengenai sejarahnya, Bung ya. Jadi mungkin Bung bisa jelaskan lebih detail, lebih komprehensif lagi terkait dengan sejarah LMND itu seperti apa sih, Bung, awal berdirinya? Jadi LMND itu kan organisasi ekstra kampus skala nasional yang didirikan tanggal 11 Juli 1999 di Bogor pada saat itu. Ini berarti di awal reformasi, Bung ya? Iya, dia sangat awal reformasi. Tapi sebelum berdiri, memang LMND ini lahir dari komite-komite aksi. Inilah perbedaan LMND dengan organisasi-organisasi yang pada umumnya Cipayung Place misal. Mereka itu kan ada personal personal yang mendirikan organisasi. Kalau LMND itu didirikan oleh 20-an komite aksi. Jadi sebelum LMND ini lahir tahun 99, memang konsolidasinya itu sudah ada sejak awal pertengahan 1998. Jadi pasca reformasi, memang organisasi-organisasi ataupun komite-komite aksi yang sifatnya lokal di beberapa daerah ini memang ada keresahan mereka karena selama ini kan mereka bergeraknya lokal-lokal aja. Pengen membentuk satu organisasi skala nasional. Terus mulailah mereka konsolidasi, bentuk-bentuk front ya. Dulu sempat di 98 pertengahan bentuk namanya Front Nasional untuk Reformasi Total. Cita-citanya memang untuk mengawal proses reformasi. Dari FNRT gagal untuk mengkonsolidasikan, lahir ALDEM, Aliansi Demokrasi. Terus dari ALDEM juga punya kegagalan untuk mengkonsolidasiin. Komitmen mereka ini gimana komite-komite aksi yang lintas kampus, komite-komite aksi lokal kedaerahan itu disatuin, punya satu organisasi. Nah, dari ALDEM ada namanya fondasi. Fondasi itu ya Front untuk Demokrasi. Dari fondasi itu bikin konsolidasi RNMI 1, Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia 1, 2. Terus ini sukses. Pada saat RNMI 2 itu di Bogor, terbentuklah LMND. Jadi LMND itu memang punya ciri khas dia dibandingkan dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Ciri khasnya itu lahir dari komite aksi.
Ya, komite aksi Iya, iya, yang iya, sifatnya lokal, kampus disatuin jadilah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Iya. Bentuknya itu liga, beda sama yang lain. Siap. Kalau yang lain kan perhimpunan, lembaga atau apa ya kan? Nah, pengertian liga itu mungkin Liga seperti ini apa tuh? karena bisa mengakomodir komite-komite aksi tadi Siap. tanpa menegasikan atau menghilangkan identitas mereka. Iya. Jadi elemen D-nya ini yang memaungi Mm-mm. komite-komite aksi ini. Iya. Nah, itulah yang jadi keunikan elemen D dibandingkan organisasi-organisasi lain. Iya. Nah, lahirnya di 11 Juli 1999. Iya. Tuntutannya memang untuk bisa mengawal proses reformasi. Karena mereka dulu bergerak komite-komite aksi ini kan sangat melihat problem pada saat itu menitik beratkan pada kekuasaan Orde Baru. Soeharto, dari proses penggulingan Soeharto, Iya. penolakan 5 paket undang-undang, sampai terjadi proses reformasi, terus mereka mengawal reformasi itu. Iya. Oke, nah saya itu pernah mendengar ya Bung ya. Nah, dan ini memang kita belum mengetahui apakah info ini valid atau tidak. Oke. Bahwa LMND ini ada keterkaitan khusus misalnya dengan organisasi Partai Rakyat Demokratik. Ya, Dan punya. juga dulu juga sempat ada SMID, Solidaritas Iya. Mahasiswa Indonesia Untuk demokrasi. Demokrasi. Mungkin bisa dijelaskan keterkaitan itu kalau memang ada seperti apa gitu. Keterkaitannya secara historis saja sih sebenarnya. Oh, Keterkaitan secara historis, keterkaitan secara ideologis tentunya. Ya, ya, ya. Karena memang sebelum PRI itu lahir kan ada namanya SMIT. SMIT inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya dari Persatuan Rakyat Demokratik jadi Partai Rakyat Demokratik, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Iya. Pada saat PRD ini deklarasikan, SMIT-nya dibubarin. Iya. Nah, ketika udah jalan PRD, ternyata komite-komite aksi yang lokal-lokal tadi juga bersepakat untuk mendirikan satu organisasi yang bisa memayungi mereka. Iya. SMIT-nya udah nggak bisa, karena udah lahir PRD, kesepakatannya pada saat itu dibubarin. Oke. Nah, siap. terus ya dibentuklah elemen D. Tapi secara secara konstitusional memang keterkaitan itu sifatnya historikal aja, sama secara ideologis. Ideologis ya. Jadi kalau secara organisatoris itu mungkin nggak terlalu punya kelihatan independensi ya. sendiri lah elemen D. Baik, siap. Oke, nah seperti itu rekan-rekan. Sejarah LMND dari sumbernya yang valid. Ini nggak bisa kita ragukan lagi. Ketua umumnya langsung yang sharing info pada kita. Nah, Bung Asul, tadi kita sudah mengulas tentang sejarah LMND. Nah, sekarang kita mau mengulas sejarah dari pesan ini sendiri. Oke. Dari yang bersangkutan. Jadi, Bung Asul ini bisa dijelaskan mungkin awal berkiprah di LMND itu, ya. Jadi motivasi untuk kemudian terjun ke gerakan mahasiswa, dan kenapa kemudian pilihannya di LMND seperti itu, Bu? Pertama sih faktor kakak kandung saya. Kebetulan kakak kandung saya dulu elemen D. Oh, oke. Dia di salah satu pimpinan struktural di Komisariat Unhas, Oke. skala kampus. Iya. Dia jadi ketua Komisariat Unhas, Unhas, iya. Universitas Hasanuddin. Siap. Terus pasca saya masuk kuliah 2010, kakak kandung saya ini mau lanjut studi. Iya. S2-nya di UI kebetulan. Di UI terus merekomendasikan saya untuk masuk di LMND. Iya. Sejak 2010 itu awal saya mahasiswa baru memang udah mengikuti tahapan pendidikan LMND. Iya. Nah, gabung masuk ke dalam, terus nggak lama sekitar 3-5 bulan saya ditarik di struktural Komisariat UMI kampus saya, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Di UMI menjabat di pengurusan, terus 2013 saya jadi ketua kota LMND Makassar 2013 sampai 15. Cabang kota ya. Istilahnya kalau di LMND apa? DPC atau apa itu? Eksekutif kota. Eksekutif kota. Siap. Eksekutif kota sampai 2015. Baik. Pasca itu 2015 saya menyelesaikan studi saya. Terus 2017 kongres di Manado, Sulawesi Utara. Saya diangkat sebagai sekretaris jenderal, sekjen, sampai 2020. Iya. 2020, terus pasca itu Kongres Jakarta saya jadi ketua umum dan Kongres Makassar. Iya. Jadi periodisasi saya itu 2 periode sebagai ketua umum. Siap.
Mungkin itu sampai tahapan sekarang ini. Oke. Faktor utamanya memang dari abang saya. Oh, jadi ada. Karena waktu SMA ketika abang saya pulang lebaran, dia itu selalu, mungkin karena menjadi ciri khas aktivis ya, bawa buku-bukunya cukup menarik, jadikan bahan bacaan saya. Dulu masih SMA, terus dia balik, jadi penasarannya lebih gue kan, balik bukunya dibawa. Kadang juga beberapa buku sempat saya curi dari abang saya, sembunyiin, pas dia balik terus baca-baca, ya cukup menarik. Mungkin karena passion juga ya, passion personalnya emang sangat tertarik sama dunia gerakan, dunia politik. Nah, dari itu mulai akhirnya sampai jadi ketua umum sampai sekarang. Jadi faktornya memang lebih ke personal ya. Ada keluarga yang memang sudah. Ada kakak kandung saya. Dan kemudian dikoneksikan oleh instrumen yang buku tadi itu ya. Termasuk juga Indonesia Timur Makassar ini kan gerakannya cukup kuat ya, cukup tinggi, punya sejarah historikal, apalagi kampus saya itu. Jadi sebelum 98, 96 itu mereka udah bergejolak. Kasus Amarah April Makassar berdarah itu. Amarah, betul ya, April Makassar berdarah ya. April Makassar. Itu isunya dari kenaikan biaya transportasi itu, angkot itu terus membuat mahasiswa di kampus saya itu akhirnya bergerak menolak itu. Ada beberapa yang meninggal, sampai sekarang juga belum selesai persoalannya. Dan itu selalu diperingatin tiap bulan April dari tahun ke tahun ya. Iya, dan memang kasus yang belum selesai itu banyak ya. Banyak, sangat-sangat banyak. Bukan hanya Amarah, tapi yang lain-lain juga. Jadi emang lingkungan UMI itu emang lingkungan gerakan. Jadi mau tidak mau dulu, ya mau tidak mau kita harus masuk dalam sebuah organisasi. Kebetulan memang elemen di UMI itu sangat kecil, hanya beberapa orang, 5 sampai 7 orangan saat itu. Terus kita mulai bangun, benahin, hidupin lagi mesin-mesin organisasinya, akhirnya sekarang udah cukup besar. Ya tadi Bung udah menyinggung ya mengenai betapa di Makassar itu bisa dibilang mungkin militansi ya kan, teman-teman pergerakan itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau misalnya kita lihat aksi mahasiswa di Makassar gitu kan. Bentrok. Ya artinya agak beda nih secara kualitas dan kuantitas dengan aksi-aksi lain ya di berbagai kota gitu. Nah mungkin itu bisa dibilang bahwa itu latar belakangnya adalah amarah saja, peristiwa amarah saja, atau mungkin ada faktor-faktor lain? Banyak faktor sih kalau kita lihat di Makassar itu ya. Tapi memang gerakan nasional itu juga sangat mempengaruhi. Termasuk banyaknya problem-problem masyarakat yang ada di Makassar. Misalkan soal kasus penggusuran, kasus advokasi, apa semua buruh dan sebagainya. Dulu itu antara kampus dengan pabrik, antara kampus dengan petani, antara kampus dengan KMK selalu punya hubungan yang sangat bagus, khususnya dalam gerakan rakyatnya ya. Itu punya keterikatan yang cukup bagus dan punya solidaritas yang tinggi. Termasuk beberapa kasus, misalnya dulu ada kasus HP di NTB itu, perlawanan rakyat petani di NTB, solidaritas yang paling besar dan mobilisasinya paling gede itu ya di Makassar. Makassar ini punya ciri khas dia dibandingkan yang gerakan-gerakan lain. Dan setiap kali kalau bergerak itu solidaritas antar kampus, solidaritas dengan sektoral lain itu sangat kuat, sangat-sangat kuat. Dan itu menjadi embrio kenapa misalkan di Makassar itu gerakan mahasiswa rakyatnya itu kan cukup progresif juga, sangat-sangat progresif, sangat revolusioner, militan. Ya mungkin itu ya, faktor kultural juga ya. Betul. Jadi kita mungkin sama-sama tahu ya Bung ya, mungkin sekarang kita membahas mengenai isu faktual kawan-kawan. Nah jadi salah satu problem kebangsaan kita yang belum selesai sampai sekarang itu adalah problem korupsi. Nah, dan tadi saya sudah singgung bahwa menurut sebagian kalangan RUU perampasan aset itu bisa menjadi solusi untuk menangani problem ini. Nah saya yakin bahwa LMND pun punya perspektif terkait korupsi. Ini kita bahas isunya secara general dulu Bung ya. Jadi kita pakai helikopter view dulu nih, melihat bagaimana sih isu korupsi ini di tanah air, dan kemudian mungkin nanti kita bisa
melakukan penilaian ya. Menurut perspektif Bung, apakah RUU perampasan aset itu bisa menjadi solusi dalam penanganan korupsi? Oke, jadi seperti apa sih Bung sebagai representasi LMND menilai atau memandang korupsi sebagai salah satu problem bangsa ini yang belum terselesaikan? Kita sejak dulu sebenarnya LMND itu agak kurang menarik dengan isu korupsi. Oh ya? Menarik Sejak dulu. kawan-kawan. Karena kita melihat salah satu problem bagi bangsa Indonesia itu kan problem sistem dan struktural ya. Ya. Secara sistem dan struktural. Dan kita selalu melihat bahwa salah satu problem mendasar dari Republik ini adalah soal sistem neoliberalisme itu dan kapitalisme. Neoliberalisme dan kapitalisme liberal. Itu yang selalu kita gencarin. Ya. Hari ini orang banyak bicara dan banyak melihat bahwa sekarang itu sistem kapitalisme udah mengalami kehancuran ya. Ya. Dan kita bisa lihat lah skala secara geopolitik hari ini. Dulu kita bicara itu pasti mempersoalkan sistem secara struktural dan korupsi itu kan hanya bagian dari kecil dari sistem itu. Ya. Tapi lama-kelamaan memang korupsi ini menjadi penyakit ya yang selalu menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Dan hari ini memang tiap hari kita disajikan dengan problem-problem ataupun persoalan-persoalan korupsi. Baik itu di eksekutifnya, baik itu di legislatifnya, baik itu di penegakan hukumnya. Semuanya tersandung kasus korupsi ini. Dan mungkin kelompok-kelompok gerakan kemarin melihat bahwa ini menjadi salah satu problem ataupun penyakit yang perlu dibersihin dari Republik ini, penyakit korupsi ini ya. Tapi apakah RUU atau Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi solusi? Menurut nggak terlalu signifikan juga. Tidak secara terlalu signifikan dampak ya. Tapi apakah bisa memberi efek jerah? Mungkin iya. Tapi selain RUU Perampasan Aset itu sebaiknya didorong juga soal rancangan undang-undang pembuktian soal harta kekayaan itu, karena itu paling utama ya, karena setiap koruptor ini kan pasti mereka bisa secara umum bisa untuk membuktikan harta-harta kekayaan mereka itu berasal dari mana sih. Kalau soal perampasan aset ini kan ini bagian dari upaya negara kira-kira ya, bagian dari upaya negara bagaimana bisa menyita aset-aset dari para koruptor ini ya, itu sangat bagus juga. Itu sangat bagus karena biar gimana pun namanya korupsi itu kan pasti merugikan negara kan, merugikan negara dan mengambil aset-aset negara. Nah, soal perampasan ini kekhawatiran kita di LMND itu sendiri adalah ini yang harus diperkuat itu adalah penegak hukumnya. Yang harus diperkuat itu penegak hukum dan independensi penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi. Karena penyakit kita selain korupsi itu adalah penyakit saling membackup ini loh. Iya kan, yang berkuasa siapa, yang oposisi siapa. Khawatirnya jangan sampai RUU perampasan aset ini dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen untuk memukul lawan-lawan politik. Bisa saja seperti itu. Atau sandera politik juga bisa. Ya nantinya bisa tersandra secara politik kan. Karena kalau itu misalkan nggak ada independensi atau penguatan secara lembaga penegakan hukum, nah kekhawatirannya bisa mengarah ke sana. Tapi kalau ini didorong untuk secepatnya disahkan, ya ini udah menjadi tuntutan gerakan. Udah menjadi tuntutan gerakan mahasiswa, udah menjadi tuntutan gerakan buruh, tuntutan gerakan petani yang kemarin bergerak juga salah satunya selain reforma agraria sejati, mereka mendorong RUU perampasan aset ini segera disahkan. Dan sekarang kan udah syukur alhamdulillah ya, udah masuk di prolegnas, kita tinggal tunggu. Sekarang juga udah berseliweran soal draft RUU perampasan asetnya. Ya kita tunggu gimana DPR RI-nya bisa membahas ini secepatnya dan bisa digolin sih sebenarnya. Baik. Jadi kalau misalnya kita dengar ulasan dari Bung Ketua ini ya, RUU perampasan aset itu bagus, ya seperti bagus. Itu ya. Tapi memang tidak cukup untuk menuntaskan persoalan korupsi secara komprehensif mungkin seperti itu ya. Cuman pertanyaan berikutnya yang muncul adalah ini kan seakan-akan menjadi semacam primadona ya RUU ini bagi mungkin sebagian kalangan gerakan ya. Seakan-akan ketika RUU ini sudah disahkan, sebagian atau mungkin 70-80% persoalan korupsi di negara ini sudah bisa tuntas gitu kan. Nah, Bung Ketua sendiri melihat kenapa muncul ada fenomena ini. Sementara kan tadi kalau misalnya kita dengar ulasan Ketua, ada banyak variabel lainnya yang memang mempengaruhi
ya kan, penanganan korupsi selain hanya RUU ini saja. Ya. Kalau soal penanganan korupsi di Indonesia, dan kemarin itu sangat marak ya tuntutan soal RUU perampasan aset ini, mungkin karena publik udah merasa ini sangat dikecewakan oleh sistem yang ada hari ini. Kita lihat tiap hari berita korupsi di mana-mana, baik tingkat nasional sampai lokal, sampai tingkat desa pun ada banyak kasus kepala desa yang terkena tersandung kasus korupsi. Ini udah menjadi semacam penyakit yang menggerogoti bangsa kita, dan mungkin dalam pikiran kawan-kawan gerakan salah satu hal yang perlu didorong dan untuk mengantisipasi ini adalah soal RUU perampasan aset itu. Karena merajalela sekali korupsi ini di mana-mana sekarang. Iya kan? Mau di eksekutifnya, legislatifnya, mau di yudikatifnya, soal suap hakim dan sebagainya. Itu udah tiap hari kita disajikan dengan problem korupsi, dan mungkin juga perlu kita untuk mendorong pentingnya kesadaran itu, khususnya di pendidikan ya, lembaga pendidikan. Seharusnya lembaga pendidikan ini paling dilibatin untuk membangun kesadaran mulai dari tingkat paling rendah sih sebenarnya, supaya budaya korupsi ini bisa dilawan, bisa dikurangi perlahan-lahan, dan mungkin juga nantinya bisa diberantas secara menyeluruh ya. Tapi apakah RUU perampasan aset ini akan bisa memberantas secara keseluruhan? Tidak juga menurutku. Ini tidak juga, tapi menjadi salah satu aspek untuk efek jerah dari mereka yang korupsi, bisa menjadi salah satu solusi. Karena memang harta kekayaan korupsi itu, karena itu merugikan negara, memang harus dikembalikan atau dibalikan ke negara. Sekarang kan banyak ya kasus-kasus korupsi besar ya. Tiba-tiba misalkan para koruptor ini dengan seenaknya mengembalikan uang negara yang dianggap merugikan negara, dikembalikan. Terus apakah itu kasusnya akan berlanjut atau tidak? Kan itu sudah masuk sebagai menjadi persoalan ya, soal penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan ya. Betul. Itu menurut juga menjadi salah satu persoalan. Memang soal korupsi ini ya harus diberantas dari mulai lembaga pendidikan yang membangun kesadaran, partai-partai politiknya dan sebagainya kan. Karena nggak salah juga sekarang banyak elit-elit politik tersandung korupsi, terus dikasih hukuman berapa tahun, 3-6 tahun, terus bisa balik lagi ke partai politik, jadi caleg lagi dan sebagainya, jadi kepala daerah, kan banyak sekali seperti itu kan. Artinya kan problemnya juga bisa kita kembalikan di partai-partai politik. Soal integritas figur-figur dari legislatif, eksekutifnya, agar bagaimana bisa membentengi diri supaya kader-kader ini tidak melakukan tindakan korupsi. Karena sekarang semua partai yang lolos di Senayan sekarang juga emang ada yang nggak korupsi? Nggak ada, tentu kalau semuanya kan ya. Betul. Dan sekarang juga kepercayaan milenial sama Gen Z kepada partai politik ini kan semakin hari semakin menurun kan. Nah, inilah yang menjadi catatan tersendiri di dalam instrumen demokrasi kita. Nah, tadi Bung tuh udah menyinggung mengenai korupsi sebagai penyakit. Kemudian di ulasan berikutnya Bung mengatakan ada budaya korupsi. Artinya kan memang antara penyakit dan budaya sebenarnya dua diksi yang punya definisi berbeda. Nah, tapi kalau Bung sendiri berpemahaman korupsi ini sepertinya lebih tepat disematkan diksi apa dia? Apakah penyakit atau budaya? Tuh kan ini menjadi penyakit ya. Sekarang udah menjadi semacam budaya lah. Taruhlah misalkan hal-hal yang kecil aja, misal orang mau masuk jadi pegawai negeri sipil, orang mau masuk di perangkat desa, orang mau jadi apapun sekarang itu semuanya pakai instrumen transaksional kan. Betul sekali. Dan itu menjadi akar menurutku dari korupsi itu sendiri. Lama-kelamaan itu bisa menjadi budaya. Atau misalkan proyek mana BCD, penunjukan langsung atau tidak, orang bayar fee dulu di awal dan sebagainya. Kalau ini sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mereformasi sistem itu sih sebenarnya. Ya kan, reformasi birokrasi itu sangat penting. Terus bagaimana sistem meritokrasi itu juga diperkuat di setiap lembaga pemerintahan. Karena sekarang ini sistemnya yang penting lu bagian dari kelompok kekuasaan, lu akomodir masuk dalam ruang kekuasaan, ya kan? Orang-orang yang hebat, yang punya
yang punya kemampuan di bidang itu nggak tercover masuk di dalam ruang kekuasaan. Nah, ini yang harus dikuatin sih sebenarnya. Karena kayak misalkan aku di beberapa basis saya di bawah itu, orang mau masuk sebagai apapun pasti dimintai itu. Betul. Sangat transaksional. Iya kan, mau jadi penyelenggara pemilu, mau jadi pendamping desa, mau jadi apapun, itu sangat transaksional. Rekrutmen TNI Polri. Rekrutmen salah satunya mungkin ya. Nah, pokoknya itu udah menjadi lama-kelamaan juga kan bisa membentuk itu ya, bisa membentuk jadi budaya tersendiri di ruang birokrasi kita. Kalau mau ngatasin korupsi ini memang selain dari soal pembangunan kesadaran, itu dibutuhkan lembaga pendidikan dari yang paling kecil, adalah soal membersihkan birokrasi kita ini loh, mendorong penguatan reformasi birokrasi. Sekarang kan kemajuan teknologi sangat memungkinkan, Bu. Betul. Dengan teknologi sekarang ini ya. Kayak misalkan kemarin penerimaan pegawai negeri sipil, ya kan? Sangat lewat lewat online, ya. Itu kan memangkas birokrasi. Terus juga sangat transparan dan itu akan jauh lebih bagus sih sebenarnya. Pemda-pemdanya sebagai memang mengatasi korupsi ini harus semuanya dibenahi. Partai politiknya, birokrasinya, lembaga pendidikannya, sistemnya diperbarui lah. Mungkin itu bicaranya kalau kita pencegahan ya seperti itu ya, preventif, semua itu harus terlibat, semua sektor lini ya kan. Nah, ketika kita bicara penindakan, kita bicara mengenai performa dari aparatur hukum. Penegakan hukumnya. Ini ada satu poin penting nih dari RUU Perampasan Aset. Kembali kita ke RUU itu, Bung. Jadi salah satu poin pentingnya kan memang RUU ini draft ya, dari RUU ini mengamanatkan bahwa Kejaksaan Agung lah nanti yang akan punya otoritas dalam hal penyitaan maupun pengelolaan aset gitu ya, Bung. Nah, kalau menurut Bung, bagaimana terkait dengan poin ini? Apakah ini adalah suatu hal yang progresif atau mungkin biasa saja gitu loh ya? Ya itu kan semuanya udah punya kewenangan ya. Nah, seperti itu. Semuanya sudah punya kewenangan, kejaksaan, kepolisian, KPK. Ya kan, tupoksinya kan udah diatur juga masing-masing kelembagaan ini. Entah siapa yang diberi kewenangan keleluasaan lebih dalam. Yang kita utamakan, yang kita pikirkan adalah bagaimana soal independensi itulah. Independensi dan profesionalitas dalam menindaklanjuti soal kasus korupsi itu. Kita jangan tebang pilih lah soal korupsi ini. Siapapun yang tadi bagian dari kekuasaan hari ini atau siapapun dia, kalau dia misalkan terlibat udah berantas saja, selesaikan aja kan. Semua udah punya kewenangan tupoksi masing-masing, kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya kan. Kalau nanti siapa dari 3 lembaga yang jadi primadona, menurutku diperkuat aja. 3 kelembagaan ini harus diperkuat sebagai benteng dari korupsi kan. Kalau itu nggak diperkuat dengan baik, ya susah lah kita ini. Betul. Dalam proses penegakan korupsi. Mungkin itu, Bu. Artinya memang bukan siapa yang dapat otoritas apa, tapi memang dalam hal implementasi profesionalitas itu siap. Dan itu juga ditentukan oleh integritas tentunya ya. Betul. Masing-masing seperti itu. Nah, satu hal lagi, Bung, terkait dengan korupsi ya. Kalau misalnya kita lihat secara historis korupsi sudah ada nih. Iya, sejak zaman kolonial Belanda. Belanda sudah ada. Bahkan Pram dalam salah satu karyanya itu juga kan pernah menyitir hal ini gitu ya. Betul. Dan itu juga adalah dia menyitir mengenai suatu kasus memang ada di era puluhan tahun lalu seperti itu. Nah, artinya ada optimisme nggak nih bagi kita ini ya? Kita ini mungkin bisa dibilang kalangan pergerakan yang punya semacam frame khusus bagi kehidupan berbangsa, gitu kan? Untuk agar korupsi ini benar-benar lenyap gitu seperti itu. Atau mungkin tetap akan ada, hanya kita memang berada dalam situasi peperangan yang terus-menerus gitu loh. Kalau kita lihat sih sebenarnya dari sistem kenegaraan kita ya, ini belum ada salah satu terobosan untuk pemberantasan korupsi. Memang kita selalu dengar pidato Pak Presiden ya, Pak Prabowo, Mas Gibran dan sebagainya ya soal pemberantasan korupsi. Sampai-sampai kalau dia misalkan bagian dari partai beliau, termasuk orang-orang beliau melakukan korupsi, pasti akan ditindak oleh beliau. Ya kita minta komitmennya aja sebenarnya, komitmennya dan bagaimana bisa memperkuat 3 lembaga tadi dalam proses penegakan
penegakan hukum bagi koruptor-koruptor ini. Iya. Kalau kita lihat, memang ini bukan pekerjaan sehari sebulan, setahunan sih sebenarnya. Ini pasti jangka panjang ya. Tapi memang harus dimulai dari bagaimana menciptakan sistem meritokrasi itu dan reformasi birokrasi itu di pemerintahan. Pembenahan sistemnya. Karena kalau itu nggak dibenahi, nggak diperkuat, agak sulit menurutku. Sehebat apapun Pak Prabowo pidato di panggung-panggung manapun juga, kalau 3 lembaga nggak diperkuat, sistem di birokrasinya nggak diperkuat, terus meritokrasinya juga nggak diperkuat, agak sulit untuk bisa memberantas korupsi ini. Karena ini udah sampai level desa, level RT RW itu udah, Iya, betul. ini udah sangat luar biasa, sangat masif ini semua. Betul. Jadi perbincangan mengenai korupsi ini ya mungkin sejam 2 jam itu bisa dibilang nggak akan cukup ya. Selesai, tapi menurutku setidaknya Pak Prabowo ini punya komitmen ya. Karena kita lihat bagaimana kasus-kasus besar sekarang ini ya. Kasus-kasus besar sekarang ini udah mulai dibongkar oleh beliau ya, udah mulai dibongkar dan kita tinggal tunggu saja bagaimana pelaku-pelakunya itu dijerumuskan ke jeru divisi ya. Siap. Misalnya kasus ya banyak kasus besar yang menghebohkan Republik ini dan angkanya fantastik sekali, ratusan triliun, puluhan triliun. Iya. Soal angka itu fantastis sekali. Fantastik. Dan itu mencerminkan memang masifnya ya korupsi di Indonesia yang memang sudah puluhan tahun, bahkan tadi Bung Asul bilang sudah sejak era kolonial Belanda itu terjadi seperti itu ya. Nah, jadi satu hal mungkin rekan-rekan dari perbincangan kita pada hari ini yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah persoalan korupsi ini membutuhkan penyelesaian yang holistik. Iya, dan nyali yang besar juga tentu. Betul, nyali yang besar itu juga, dan integritas ya. Nyali dan integritas mungkin menjadi suatu hal yang penting bagi aparat penegak hukum, dan pada akhirnya kemudian solusi yang holistik itu yang diperlukan agar korupsi betul-betul bisa menghilang dari bumi Indonesia ya. Mungkin itu kalau misalnya kita tidak mau dikatakan utopis ya, seperti itu ya. Setidaknya kita punya harapan agar korupsi bisa semakin mendapatkan ruang kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, seperti itu. Dan salah satu cara mungkin untuk bisa meminimalisir korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah RUU perampasan aset yang saat ini sudah masuk prolegnas, seperti itu, dan semoga memang pembahasannya bisa menjawab harapan dari baik itu kalangan pergerakan civil society maupun masyarakat secara umum, seperti itu ya. Nah, Bung Asul, terima kasih banyak sama-sama atas sharing opini, sharing informasi, dan mungkin sharing idealismenya yang harus terus memang idealisme ini tumbuh dalam benak kawan-kawan pergerakan dimanapun berada ya, seperti itu ya Bung Asul ya. Dan harapan kita bersama memang apa yang menjadi suara dari teman-teman termasuk dari Bung Asul dan barisannya yaitu LMND bisa terjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan itu memang dibutuhkan keberanian dan juga komitmen dari para penyelenggara negara kita, seperti itu. Betul. Oke, rekan-rekan aktivis, mungkin untuk hari ini kita cukupkan perbincangan kita dengan Bung Asul, Ketua Umum LMND, dan kedepannya podcast kita ini akan tetap hadir dengan topik dan juga tentunya narasumber yang berbeda-beda. Satu hal yang pasti, podcast ini hadir untuk menjawab kegelisahan sebagian atau seluruh kalangan aktivis mahasiswa akan semua persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai jumpa di lain waktu, tetap sukses dan tetap menjaga militansi bagi bangsa dan negara kita. Salam pergerakan!